mudah-mudahan ada hal yang bisa kita pelajari sama-sama dari sharing session hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang membangun ekosistem digital. Jadi persis seperti yang disampaikan sebelumnya, situasi sekarang dengan industri 4.0 itu semuanya serba digital, ya. Meskipun kita mesti memahami bahwa digital ini itu adalah satu enabler. Jadi enabler itu artinya sesuatu yang bukan keharusan, ya. Jadi kalau misalnya memang kita merasa ini nggak harus kita lakukan, yang nggak harus dilakukan, tapi bisa dipertimbangkan untuk digunakan, ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita udah tahu jualannya apa, terus kemudian customer-nya siapa, nah kita bisa mempertimbangkan menggunakan digital dan membangun ekosistem digital. Nah, karena tujuannya apa? Tujuan utama kita berusaha, ya, kita sebagai pelaku UMKM, tujuan utamanya nggak lain dan nggak bukan adalah jualan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi tadi saya setuju banget dengan yang Pak Fitra sampaikan. Ya, jadi sebaiknya kita jangan terlalu sibuk untuk membuat sesuatu yang sepertinya sophisticated, ya, membuat sesuatu yang sepertinya keren, ya. Kalau misalnya tujuan dari pembuatan sesuatu itu kita belum memahami dengan jelas gitu tujuannya apa, ya. Karena balik lagi, ya, kalau misalnya kita tujuan adalah jualan sebanyak-banyaknya, ya kita tentukan apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Nah, untuk bisa jualan sebanyak-banyaknya itu sebetulnya simple aja. Bisa dilihat dari kita mau punya pembelinya sedikit atau pembelinya banyak, ya. Nah, terus kemudian kita pengen lihat dari setiap pembeli tersebut, apakah kita pengen nggak apa-apa pembelinya sedikit, terus kemudian dibeli sedikit kalau misalnya produk kita mahal. Contohnya apa? Contohnya misalnya mobil Ferrari, ya. Mobil Ferrari itu yang beli sedikit, pembelinya sedikit, terus yang dibeli juga sedikit. Orang beli Ferrari nggak sekaligus beli 5, nggak sekaligus beli 10, kan. Jadi pembelinya cuma sedikit, terus kemudian dibeli paling satu. Tapi sekali beli harganya miliaran. Ya, terus kemudian ada juga yang pembelinya banyak tapi yang dibeli sedikit. Ya, jadi misalnya kebutuhan-kebutuhan yang memang cuma dipakai misalnya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali. Ya, contohnya misalnya jam tangan misalnya. Ya, jam tangan malah nggak setiap setahun orang mesti ganti, kan. Ya, pembelinya lebih banyak daripada pembeli Ferrari tadi. Tapi sekali beli, ya orang beli jam tangan paling satu. Ya, jarang orang beli jam tangan sekaligus 10. Ya. Nah, ada juga pembelinya sedikit tapi yang dibeli banyak. Ya. Jadi contoh yang pembeli sedikit tapi yang dibeli banyak tuh misalnya produk-produk yang terkait dengan hobi misalnya. Ya, ada orang yang hobinya koleksi miniatur mobil. Ya. Yang hobi koleksi miniatur mobil mungkin sedikit, tapi sekali dia beli, ya, itu mungkin dalam sebulan dia bisa beli 5-10 items, ya. Nah, terus kemudian ada yang pembelinya banyak dan yang dibeli banyak. Ya, ini biasanya kebutuhan-kebutuhan yang memang dipakai sehari-hari. Kalau misalnya kita buka kafe, ya kita berharap pembelinya banyak, terus kemudian yang dibeli banyak. Yang dibeli banyak dalam arti hari ini beli, besok beli lagi, lusa beli lagi, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita pengen jualan kita banyak, kita mesti tahu dulu nih strateginya apa, ya. Kita fokus ke pembeli sedikit, ya. Kalau bahasa kerennya ini biasanya niche market. Ya, jadi kita cuma fokus ke beberapa pembeli, ya, tapi kita berharap dari pembeli itu bisa mendapatkan revenue yang cukup, ya, mendapatkan sales yang cukup untuk menutupi gak cuma biaya operasional tapi juga mendatangkan profit. Sisi lain, kalau misalnya kita melihat bahwa kita pengen pembeli sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya nanti akan menentukan strategi yang harus dipilih. Nah, ketika kita bicara tentang jualan sebanyak-banyaknya, ini sebetulnya ilmu yang mungkin udah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, ya. Jadi ketika kita pengen jualan sebanyak-banyaknya, itu ada yang disebut marketing funnel.
ini bahasa kerennya marketing funnel, tapi logikanya sangat sederhana. Ketika kita ingin jualan sebanyak-banyaknya, itu pertama kita harus memastikan bahwa ada banyak orang yang mengetahui tentang produk kita. Ya, ada orang mengetahui tentang brand kita, ada orang tahu tentang apa yang kita jual. Nah, sesudah kita memastikan bahwa banyak orang yang mengetahui tentang produk kita, tentang brand kita, terus kemudian kita harus bisa membuat mereka mempertimbangkan supaya akhirnya mereka membeli produk kita. Ya, pertimbangannya bisa macam-macam. Pertimbangannya bisa karena kualitasnya, bisa karena harganya, bisa karena modelnya, dan sebagainya. Nah, kemudian sesudah mereka mempertimbangkan, sebagian dari mereka akan langsung membeli. Ya, sebagian masih pikir-pikir atau sebagian akhirnya nggak beli. Nah, terus kemudian yang berikutnya, itu adalah sesudah orang beli, ada orang yang beli lagi, ya ada orang yang nggak beli lagi. Nah, kalau misalnya orangnya beli lagi, itu berarti loyal. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita lakukan supaya orang yang udah beli, ya tetap beli produk kita lagi. Makanya kenapa misalnya kalau kita lihat di TV-TV, kenapa sih iklan Pepsodent masih muncul di TV padahal semua orang udah pakai Pepsodent? Ya, yaitu tadi karena Pepsodent pengen memastikan orang yang beli Pepsodent tetap beli Pepsodent di bulan depan. Ya, orang yang beli Sunsilk tetap beli Sunsilk di bulan depan. Nah, itu adalah loyalty. Atau kemudian misalnya ada juga kalau misalnya kita nasabah perbankan, ya sering kita terima SMS. Terus kemudian apa nih disampaikan beli pakai kartu kredit misalnya Bank A, ya, terus dapatkan diskon 20%. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk loyalty, supaya mereka tetap menggunakan kartu kredit dari bank tersebut. Nah, ini adalah konsep dasar ketika kita melakukan strategi pemasaran. Ya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya seperti piramida terbalik, karena sebetulnya ini seperti saringan, ya. Dari 100 orang yang mengetahui, akan ada sebagian yang mempertimbangkan. Jadi nggak akan yang mengetahui langsung semuanya mempertimbangkan. Nah, terus kemudian turun ke bawah, dari sekian banyak yang mempertimbangkan, akan berkurang lagi menjadi sekian yang beli. Sementara kalau misalnya ke bawah, dari sekian yang beli, ada beberapa yang loyal. Nah, yang loyal ini bisa menjadi, kenapa ini ke bawahnya membesar? Karena bisa jadi orang yang loyal itu mengajak orang lain untuk ikut membeli. Nah, jalur dari atas ke bawah itu disebutnya konversi. Ya, jadi berapa banyak orang yang terkonversi dari hanya sekedar mengetahui menjadi membeli. Nah, kita lihat waktu di sesi sebelumnya saya sempat sedang ngetrend odading, ya kan, odading Mang Oleh nih. Nah, ini suatu fenomena yang menarik karena tadinya orang nggak tahu ada odading Mang Oleh, ya, misalnya kayak saya yang tinggal bukan di Bandung, ya nggak tahu bahwa itu ada odading Mang Oleh. Nah, begitu ada ini viral, ya, saya jadi tahu ada odading Mang Oleh di Bandung. Nah, terus kemudian mungkin saya mempertimbangkan, kayaknya pengen coba juga, ya. Nah, tapi belum tentu beli. Kenapa? Karena saya tinggalnya di kota yang berbeda. Tapi untuk orang yang di Bandung, ya, kalau orang yang di Bandung, ya, itu saya lihat, ya ternyata jadi rame, ya, jadi antri, ya, jadi heboh. Nah, kalau kita balik lagi, apakah terus kemudian mereka yang membeli pada saat itu beli lagi? Apakah mereka menjadi loyal? Itu yang kita harus cek. Bisa jadi mereka datang ke sana cuma untuk pengen nyoba, tapi terus kemudian sesudah nyoba, akhirnya menurut mereka mungkin biasa-biasa aja, akhirnya mereka nggak beli lagi. Atau sebagian pikir, oh ini odading enak banget, jadi akhirnya mereka beli lagi. Nah, tapi fenomena yang kemarin ini, ya, odading Mang Oleh, itu sebetulnya serangkaian tahapan dari mulai mengetahui, mempertimbangkan, beli, ya, sampai kemudian beberapa ada yang loyal, beberapa ada yang menjadi tidak loyal. Nah,
ketika kita mencoba mengimplementasikan marketing funnel ini, sebetulnya dari zaman dulu juga kita sudah lakukan ketika belum ada digital. Ya, contohnya, hal-hal yang dilakukan supaya orang tahu, misalnya kita jualan pisang goreng. Ya, kita jualan pisang goreng di kompleks rumah kita misalnya. Nah, supaya orang lain tahu, ya kita akan cerita ke tetangga. Ya, cerita ke teman atau ke saudara. Ya, kita cerita ke tetangga bilang bahwa, kamu kalau mau pisang goreng, sekarang saya jualan pisang goreng. Ya. Atau kalau misalnya kita lagi arisan, ya kita umumkan di arisan. Bahwa kita sekarang jualan pisang goreng. Atau kalau misalnya mau lebih masif, ya, di depan warung kita pasang spanduk, ya, atau mungkin kita sebar-sebarin pengumuman. Kita pasang pengumuman di tiang listrik dan sebagainya. Ya, terus kemudian bisa juga kita minta tolong misalnya Pak RT, ya, atau tokoh masyarakat, misalnya bilang, Pak RT tolong dong kasih tahu masyarakat sekarang saya jualan pisang goreng, ya. Nah, bisa juga kayak gitu. Atau pameran, misalnya pas lagi 17 Agustusan di lingkungan kita ada acara pameran bazar, ya, kita ikutan pameran di situ. Nah, jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan itu, ya, itu adalah cara-cara untuk supaya orang mengetahui produk yang kita jual. Ya, ini bahasa Inggrisnya ini awareness. Nah, terus kemudian sesudah orang tahu, kita pengen mereka mempertimbangkan untuk membeli produk kita. Caranya gimana? Caranya sama dengan cara-cara supaya orang mengetahui. Bedanya adalah di pesan yang disampaikan. Jadi di pesan yang disampaikan, kalau tadi cuma bilang misalnya ke Pak RT, tolong kasih tahu dong, sekarang saya jualan pisang goreng. Nah, kalau dari sini, minta tolong Pak RT misalnya, Pak RT tolong kasih tahu dong ke masyarakat bahwa saya sekarang jualan pisang goreng yang kualitasnya bagus, terus kemudian harganya juga bersaing, ya, kemasannya juga spesial, ya, dan keunikannya misalnya pakai digorengnya pakai minyak nabati misalnya. Ya. Nah, jadi itu adalah cara-cara supaya orang mempertimbangkan untuk membeli pisang goreng yang kita jual. Nah, terus kemudian begitu orang udah tahu, terus kemudian begitu orang udah mempertimbangkan, orang pasti akan bertanya, belinya di mana? Nah, ini satu hal yang sangat penting, ya. Seringkali kita sibuk untuk membangun awareness, ya, bikin semua orang tahu, ya, terus kemudian bikin semua orang mempertimbangkan produk kita, tapi kita lupa bahwa barang kita bisa dibeli di mana. Ya, kayak misalnya contohnya tadi Odading, ya disebutin Odading Mang Oleh. Tapi kalau misalnya kayak kita yang tinggal di luar Bandung, mungkin akan bertanya-tanya Odading Mang Oleh itu di mana? Atau kalau misalnya ada orang Medan misalnya lihat iklan itu, ya, lihat yang viral itu, bisa jadi dia akan bertanya-tanya, ini Odading Mang Oleh itu di mana, ya. Baru kemudian orang begitu viral, oh ini di Bandung. Nah, jadi penting untuk ngasih tahu juga bahwa barang yang kita jual itu tersedia di misalnya di warung, ya, atau kita juga titip di warung tetangga, ya, atau bisa juga bilang, oh bisa dibeli di rumah, atau pas arisan kita datang bawa produk kita. Nah, jadi ini satu hal yang penting juga bahwa point of purchase disebutnya, ya, jadi tempat di mana orang bisa membeli produk kita. Nah, terus kemudian, gimana caranya supaya orang bisa tetap beli dan loyal? Salurannya sama, ya, di warung, ataukah itu warung tetangga, bisa di rumah, bisa di arisan. Satu lagi adalah dari pembeli yang udah pernah beli produk kita. Nah, jadi apa yang dilakukan misalnya di warung? Di warung misalnya kalau misalnya udah ada langganan datang, ya, bisa aja kita kasih diskon. Oh, Bu, karena Ibu langganan, tiap kali beli 10 dilebihin deh 1. Ya, jadi tiap kali nanti datang lagi beli 10 dapat 1, beli 10 dapat 1. Dapat bonus 1. Ya, atau misalnya zaman dulu kita model yang cap, ya, stamp pakai poin. Ya, sekarang masih juga. Kayak misalnya di hypermart, ya, misalnya belanja kelipatan 10.000 dapat 1 perangko, ya, dikumpulin terus sampai misalnya 50, ya, bisa ditukar dengan misalnya piring, ya, bisa ditukar dengan alat masak dan sebagainya.
Atau bisa dibikin juga promo khusus pelanggan. Ya, jadi misalnya yang dilakukan oleh Starbucks misalnya. Yaitu mereka melakukan promo khusus pelanggan. Ya, mereka bikinin kartunya, terus kemudian kalau misalnya belanja di sana, terus kemudian mereka bisa melihat poin yang ada berapa, nanti dia akan tanya mau pakai poin atau mau pakai cash dan sebagainya. Nah, pembeli yang sudah pernah beli produk kita itu juga bisa membantu untuk membangun loyalty. Caranya adalah dengan memberikan review, ya, dengan memberikan komentar yang positif. Jadi kalau misalnya tadi case-nya adalah pisang goreng, kita bisa minta salah satu pembeli untuk ceritain ke orang lain, ya, atau bisa juga tanpa perlu diminta dia akan cerita, oh pisang gorengnya si Ibu A tuh enak banget, ya, udah harganya murah, ya, terus kemudian digoreng pakai minyak nabati, ya, dan menyehatkan misalnya. Nah, jadi ini secara konsep tentang marketing funnel. Kalau sekarang di slide ini adalah yang biasa dilakukan di tradisional media, melalui tradisional media. Ya, tapi nggak ada yang salah kalau misalnya memang kita memang jualan pisang goreng di lingkungan rumah, ya mungkin ini cukup. Nah, terus kemudian kita bicara tentang digital media. Sebetulnya apa itu digital media? Ya, jadi digital media itu adalah semua saluran daring, ya, atau semua saluran dalam jaringan. Apakah itu sosial media, apakah itu email, WhatsApp, ya, website, mobile apps, ya, marketplace, dan masih banyak lagi. Jadi apapun itu, ya, digital media adalah semua yang ada di saluran daring. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita pakai sosial media, kapan kita pakai email, kapan kita pakai WhatsApp, pakai website, pakai apps, marketplace, dan sebagainya. Nah, balik lagi, ya, itu tergantung dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan produk dan target customer kita. Nah, sebelum detail, ya, kalau kita bicara tentang digital media itu bisa dibagi menjadi 3 kalau dari sisi kepemilikan. Yang pertama adalah milik sendiri, ya, jadi kalau misalnya kita punya Instagram, itu Instagram milik sendiri, kita punya website milik sendiri. Nah, terus kemudian ada juga yang milik orang lain dan kita harus bayar. Jadi misalnya website Instagramnya artis misalnya. Nah, kita bisa aja promo di sana, ya, tapi terus kemudian kita harus bayar, misalnya pengen jadi influence-nya dari mereka, ya, kita mesti bayar. Atau juga kita pasang iklan, ya, kayak misalnya pasang iklan di detik.com, di kompas.com, dan sebagainya. Jadi itu adalah media milik orang lain dan kita harus bayar. Nah, tapi ada juga media milik orang lain dan kita harus bayar, ya, kita bisa dapetinnya gratis. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya kalau misalnya yang jadi viral tadi, ya, ketika sesuatu itu menarik, ya, ketika sesuatu itu unik, bisa jadi itu viral. Dan ketika itu viral, iklan kita muncul di digital medianya orang lain tanpa perlu kita bayar. Nah, dari sisi fungsi, ya, digital media milik sendiri itu lebih untuk membangun loyalitas karena semuanya kita yang atur, ya, dari sisi konten, terus kemudian cara kita menjawab komen, cara kita menjawab DM, ya, itu kita yang mengatur sehingga kita memiliki kemampuan untuk dapat membangun loyalitas melalui digital media milik kita. Nah, sedangkan untuk yang media berbayar itu memiliki kemampuan untuk memperbesar jangkauan dengan cepat. Jadi misalnya kita pasang iklan melalui influencer, ya, misalnya seorang artis yang punya follower 2 juta orang, ya. Nah, dengan melakukan itu, paling nggak ada sekian juta orang yang akan terekspos, ya, akan terpapar dengan iklan kita, ya, tapi kita harus bayar. Nah, sedangkan untuk antara milik sendiri dengan bayar, ya, itu bisa terjadi seperti ini. Nah, itu akan membantu meningkatkan jumlah viewer. Nah,
Kayak gimana sih milik sendiri tapi bayar? Milik sendiri tapi bayar itu adalah ketika kita pasang post di Instagram, nah terus kemudian post yang kita pasang tersebut kita promosikan, ya apakah itu 150.000, apakah 300.000, ya. Nah dengan cara itu jangkauannya akan lebih banyak, meskipun setiap saat baik Instagram maupun Facebook itu melakukan perubahan dari sisi algoritma. Ya, jadi kita diminta menentukan postingan kita ini pengen dilihat oleh siapa aja, laki atau perempuan, terus kemudian kotanya di mana aja, apakah cuma Jakarta, Bandung dan sekitarnya, Bogor dan sekitarnya atau mana. Nah, nanti si mesin dari sosial media tersebut itu akan membantu mencarikan orang yang paling pas. Lalu kemudian sedangkan untuk yang gratis ya itu akan membangun kepercayaan. Contohnya misalnya, kalau misalnya kemarin saya lihat Pak Bima Arya sempat misalnya mempromosikan Liong Bulan misalnya, atau misalnya ada wali kota atau bupati mempromosikan salah satu produknya, atau misalnya waktu itu Pak Jokowi mempromosikan kopi tuku, ya. Nah itu si kopi tukunya nggak perlu bayar, ya, tapi manfaat yang didapatkan adalah kredibilitas dari produk tersebut makin naik, ya, terus kemudian juga makin ngetop dan sebagainya. Jadi dengan dengan ada orang yang melakukan itu, ya kepercayaannya akan semakin tinggi. Nah, ada juga yang kita bayar tapi terus kemudian gratis. Nah, itu seperti gimana? Jadi misalnya pertama kita bayar. Misalnya kita pilih salah satu artis, ya. Kemudian kita bayar. Nah, ternyata postingan dari artis tersebut di-repost oleh follower-followernya. Nah, itu kan ada impact di mana kita nggak perlu membayar repostingan oleh follower-followernya. Nah, jadi ini juga bisa kita lakukan. Ya. Lalu ada lagi yang organic traffic. Jadi organic traffic itu adalah ketika misalnya case seorang bupati mempromosikan tas kulit produksi Bogor misalnya. Nah, ketika bupati tersebut mempromosikan tas kulit tersebut, orang akan lihat, ya. Nah, terus kemudian langsung pengen lihat IG-nya seperti apa, Facebook-nya seperti apa, website-nya seperti apa. Nah, jadi akan ada traffic, ya, akan ada pengunjung yang masuk ke website kita, atau bisa langsung juga lari ke toko kita. Nah, jadi ini adalah tiga definisi untuk digital media dan beberapa fungsinya. Nah, sekarang ketika kita menerjemahkan marketing funnel ini ke dalam digital media. Nah, apa aja yang bisa dilakukan? Ya. Untuk fase pertama, ya, untuk mengetahui, ya, supaya orang mengetahui, itu kita bisa menggunakan sosial media, ya, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu gratis, ataukah itu berbayar, ya. Jadi itu bisa dilakukan. Terus atau bisa juga kita pakai WA, ya, atau email blast, ya, very simple. Jadi kita tinggal ketik di WA, ya, terus kemudian kita blast ke teman-teman, ya. Nah, ini satu hal yang penting juga. Jangan lupakan orang-orang terdekat kita, karena bisa jadi orang-orang terdekat kita itu sebetulnya menjadi influencer untuk yang lain. Jadi mereka bisa jadi adalah micro influencer micro yang bisa membantu menyebarkan informasi mengenai produk kita. Ya, terus kemudian yang ketiga bisa melalui Google. Ya, gimana caranya melalui Google? Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Google. Salah satunya adalah dengan Google Search. Nah, Google Search itu bisa kita lakukan, ya, kalau misalnya kita cukup rajin nulis, terus kemudian website kita juga punya performance yang bagus. Terus kemudian bisa juga langsung pakai influencer atau artis, ya, seperti yang tadi misalnya.
Ya kalau misalnya kita punya kenalan artis, ya udah enak, kita tinggal minta tolong ke dia, boleh nggak promosiin produk kita. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah seringkali artis itu udah kebanyakan promosinya, dan kadang-kadang untuk produk yang sejenis ya udah nggak disaring lagi. Jadi misalnya pagi promosi tas dari ini, siangnya udah promosi tas dari orang lain, atau pagi promosi lipstick dari si A, siangnya udah promosi lipstick dari si B. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita mesti perhatikan juga. Terus kemudian paid promo di marketplace. Ya ketika kita punya toko di Tokopedia atau di Shopee, ya kita harus cukup rajin juga untuk mempromosikannya. Jadi ketika orang masuk ke Tokopedia, orang bisa search di situ, ya, dan merek kita, produk kita itu muncul paling atas atau paling nggak kedua dari atas. Nah, terus kemudian yang keenam, nah ini komunitas digital. Ya, karena Karena seringkali media yang lain udah terlalu penuh, ya terlalu clutter, bisa dipertimbangkan komunitas digital. Dan saya lihat BCF itu menurut saya merupakan salah satu komunitas digital yang bisa diikuti juga. Nah, sesudah itu untuk menimbang, ya menimbang sama juga seperti untuk mengetahui, ya mungkin tambahan nomor 7 adalah review dari pembeli. Nah, review dari pembeli ini sangat penting, ya karena kalau kita lihat, kita sendiri setiap kali mau beli barang, yang kita lihat pertama kali adalah review dari pembeli sebelumnya. Nah, jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya produk terus kemudian jualan di marketplace, pastikan kita chat balik mereka, terus kemudian minta tolong mereka untuk memberikan review terhadap produk kita. Ya, nah balik lagi ya, untuk menimbang ini kita bisa angkat kelebihan dari produk kita, ya kualitas, kemasan, harga, keunikan dan sebagainya. Ya, channelnya bisa sama, salurannya bisa sama, tapi kontennya yang berbeda. Nah, terus yang berikutnya adalah beli. Nah, sesudah orang banyak yang tahu, sesudah orang banyak yang menimbang, ya kita mesti kasih tahu mereka belinya di mana. Ya, apakah belinya di marketplace? Kalau marketplace di mana? Apakah Tokopedia? Kalau Tokopedia apa nama tokonya? Karena begitu Tokopedia, orang masuk ke Tokopedia, itu akan ada ratusan atau bahkan ribuan produk yang mirip dengan produk kita. Kecuali produk yang kita jual memang sangat unik. Ya, atau misalnya kalau misalnya kita mau jualan di website, kita harus kasih tahu apa nama websitenya, ya. Terus kemudian kalau misalnya, atau bisa sekedar lewat WA, kasih tahu nomor WA-nya, nomor WA admin kita misalnya. Jadi kalau misalnya orang mau beli, cukup WA ke sini, ya nanti akan ada admin yang follow up. Atau juga reseller, ya bisa juga kita reseller dari berbagai kota, berbagai daerah. Atau toko offline, kalau misalnya kita selain online juga menyediakan toko offline. Nah, jadi sekali lagi ini adalah satu hal yang penting ya untuk memberitahu kepada semua orang di mana point of purchase-nya. Nah, untuk beli dan loyal juga sama ya, tapi tambahannya adalah tadi kita kasih poin, kita kasih diskon, kita kasih bisa aja misalnya pas ada yang ulang tahun, misalnya tiap kali ada customer yang ulang tahun, ya kita kasih special price ya atau special discount, atau dikasih misalnya package tertentu, atau as simple as misalnya dikasih kartu ucapan. Jadi meskipun kita nggak kasih diskon, tapi kemudian kita WhatsApp ya, kemudian kita kasih ucapan selamat ulang tahun, buat customer itu udah sesuatu yang membuat mereka merasa dekat dengan produk kita atau brand kita. Nah, jadi ini dari sisi saluran penyampaian ya di setiap marketing funnel, dari mulai mengetahui, menimbang, membeli sampai loyal. Dan tentunya seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Fitra, ya, konten menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ya, seringkali kontennya sebetulnya biasa, tapi karena visualisasinya bagus, terus kemudian kata-katanya juga menarik, orang akhirnya jadi suka.
ya, apalagi terutama dari sisi visual. Begitu visualnya eye catching, ya, itu orang langsung pengen tahu apa sih sebenarnya produk ini. Nah, jadi eksekusi menjadi hal yang sangat penting. Dan kalau kita lihat di Instagram itu kita harus tentukan, ya, kita akan lanjut ke sini. Ini saya kasih satu contoh. Nah, ini adalah Instagram dari Mahora Hora. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat followernya 1167 ya. Ada produk yang merasa follower banyak itu penting, ya. Ada orang yang merasa nggak apa-apa followernya sedikit, yang penting engagementnya, ya, yang penting kedekatan dengan followernya lebih kuat, ya. Nah, balik lagi seperti yang tadi di slide awal, apakah kita ingin menjaring pembeli sebanyak-banyaknya, ya, atau pembelinya nggak perlu banyak tapi yang penting belinya banyak, ya. Atau ada juga yang merasa kalau saya lebih suka beli follower karena nanti dari beli follower orang akan ngelihat, oh ini berarti kredibel, ya, sehingga makin banyak follower lagi. Tapi ada juga yang sebaliknya, oh kalau buat saya lebih suka yang organik followernya tapi engagementnya lebih kuat. Nggak apa-apa, itu masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya. Tapi balik lagi, tujuan utamanya adalah supaya semakin banyak orang membeli produk kita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, nah tadi untuk mengetahui, ya, atau untuk mempertimbangkan, ya, untuk mengetahui, ya, ini di Mahora Hora misalnya waktu itu bekerja sama dengan Farah Queen, ya, bekerja sama dengan Cici Panda untuk mempromosikan produk gula aren Mahora Hora ini. Nah, terus kemudian untuk jualannya, ya, kita menjaring reseller. Tujuannya adalah supaya jangkauan pemasarannya bisa lebih luas. Dan berikutnya ada di sini happy customer. Happy customer yaitu adalah mereka-mereka yang udah pernah beli produk gula aren Mahora Hora, terus kemudian mereka memberikan feedback yang positif, kita masukkan ke dalam sini. Ya, dan ini yang berikutnya adalah kami hadir untuk memberitahu bahwa selain online, ya, produk kita juga tersedia misalnya di beberapa supermarket. Nah, dari sisi konten misalnya untuk produk Mahora Hora ini, itu yang diangkat adalah menu-menu yang bisa dibuat dengan gula aren, ya, menu-menu makanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang membeli gula aren nggak hanya untuk minum kopi misalnya, atau hanya minum teh, tapi gula aren bisa mereka gunakan untuk bikin berbagai macam masakan dan makanan. Nah, terus kemudian ada juga setiap minggu misalnya ditampilkan fun facts, ya, ini yang paling kanan ini. Ya, fun facts itu sekedar untuk memberitahu bahwa keunggulan dari gula aren adalah seperti ini, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita mempunyai satu sosial media, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, harus ada namanya editorial plan. Jadi editorial plan itu adalah rencana untuk menentukan konten-konten yang akan kita pasang, ya, supaya konten itu nggak cuma sekedar konten yang tanpa arti, ya, tapi konten itu harus sebetulnya menyampaikan pesan-pesan tertentu yang secara konsisten disampaikan setiap hari atau setiap minggu. Oke, nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian, ya, kita sering buka Instagram. Lalu kemudian ketika kita buka Instagram, tiba-tiba ada iklan. Nah, kelebihan dari digital media adalah kita bisa melakukan penelusuran berapa banyak orang yang lihat iklan, lalu kemudian berapa banyak yang akhirnya membeli. Kalau zaman dulu, ya, itu kita nggak bisa tahu berapa orang yang nonton iklan kita di TV dan berapa orang yang akhirnya membeli produk kita karena lihat iklan kita di TV. Nah, kalau sekarang, ya, itu kita lihat iklan di Instagram, terus kemudian kita klik,
ya kan langsung bisa masuk ke website. Ini misalnya contohnya ya. Nah, jadi kelebihannya adalah ketika kita misalnya punya website, orang yang melihat iklan kita di Instagram, orang yang melihat iklan kita di Facebook, itu begitu dia klik, ya, itu bisa langsung masuk ke website kita, terus kemudian bisa langsung pilih barangnya dan bisa langsung bertransaksi. Nah, kalau misalnya kita nggak punya website, kemungkinan lainnya adalah kita arahkan misalnya melalui WhatsApp. Jadi habis lihat iklan kita, ya dia langsung WhatsApp admin kita atau kita sendiri, terus kemudian melakukan pesanan secara manual di luar platform Instagram. Nah, website itu juga menjadi satu hal yang penting karena itu seperti semacam rumah. Ya, disitulah kita bisa memamerkan produk-produk yang kita jual dan menginformasikan tentang produk-produk tersebut termasuk harganya. Nah, jadi ini salah satu website dari sebuah toko bunga online. Ya, jadi ada berbagai kreasi yang ditampilkan di sini. Terus kemudian mereka juga memberi nama dari masing-masing kreasi tersebut, ya, dan langsung ada harganya. Nah, jadi ketika ada misalnya orang pengen beli bunga, ya, dia bisa langsung lihat foto-fotonya, terus kemudian mereka tinggal klik di sini, cocok harganya, ya, langsung nanti transaksi dan barang bisa dikirim mungkin sesuai dengan pesanan, apakah besoknya atau lusa. Nah, tapi website menjadi satu platform yang sangat penting karena itu seperti toko online kita, ya, seperti warung kita atau seperti kios kita. Nah, selain website, bisa juga kita melakukan transaksi penjualan di marketplace. Jadi misalnya ini toko bunga yang sama, ya, Aroha Flowers, toko bunga yang sama, tapi dia juga selain di website, dia juga membuka toko di Tokopedia. Nah, satu hal yang penting, ya, ini harus diperhatikan kualitas dari ini, ya. Jadi kualitas produknya harus dijaga. Karena Tokopedia sangat terbuka sehingga kalau misalnya ada orang memberikan rating yang jelek, akhirnya ratingnya akan kelihatan. Ya, nah terus kemudian tampilan dan sebagainya, ya, sama seperti yang tadi, ya, tampilan produknya juga harus bagus, ya. Jadi nggak bisa sekedar asal foto terus kemudian pasang di Tokopedia karena hasilnya akan berbeda. Bunga yang sama, produk yang sama, kalau teknik fotografinya berbeda, ya itu akan menghasilkan impact dan persepsi yang berbeda juga. Nah, jadi penanganan atau treatment untuk marketplace itu sama persis dengan treatment terhadap website. Nah, kemudian kita sering bertanya kan, memangnya perlu ya punya website atau marketplace? Kenapa enggak manual aja? Nah, kita bisa lihat ada beberapa perbandingan. Yang pertama adalah dari sisi transaksi. Kalau misalnya kita punya website atau kita punya marketplace, ya transaksi terjadi di dalam website atau di dalam marketplace tersebut. Jadi tidak dilakukan manual. Jadi nggak banyak chatting yang dilakukan antara pembeli dengan penjual. Pembeli tinggal lihat produk-produknya ada semua di situ, informasinya ada semua di situ, dia tinggal pilih, terus kemudian bertransaksi. Kelebihan lainnya apa? Ya, mau jam 10 pagi maupun jam 10 malam, bahkan jam 2 pagi, orang mau beli produk kita, itu bisa. Karena website kita 24 jam. Sementara kalau misalnya kita nggak punya website atau kita nggak punya marketplace, itu tergantung dari jam kerja dari admin toko kita. Kalau misalnya cuma jam 9 sampai jam 5, berarti lewat dari situ, semua pemesanan atau semua pertanyaan tidak bisa kita ladenin. Ya, terus kemudian kalau website, pembayaran dan konfirmasi pembayaran dilakukan online. Sedangkan kalau manual, kita mesti cek. Ya, kita bilang, oh Bu, udah ditransfer ya.
Oke, ntar Bu ya, saya cek dulu. Oh ya Bu, udah terima. Ya. Atau misalnya, oh ya, saya belum terima. Wah, kenapa ya? Nah, sementara kalau misalnya ada website dan juga marketplace, semuanya udah ada di situ. Kita tiba-tiba udah dapat konfirmasi bahwa ada pemesanan ini dan transaksi sudah berjalan dengan lancar. Terus kemudian dengan kita punya website dan kita punya marketplace, ya, itu laporan penjualan dan stok bisa langsung terekam. Hari ini penjualannya berapa, terus kemudian produk yang paling laku apa, semua ada di situ. Nah, sementara kalau misalnya manual, ya kita mesti catat manual sendiri. Ya, terus kemudian kelebihan lainnya adalah, nah ini kelebihan untuk manual. Manual bisa lebih fleksibel karena dia bisa langsung ngomong dengan penjaga toko kan, boleh nggak pitanya diganti warna merah ya, atau misalnya bunga mawarnya diganti bunga lili misalnya. Jadi lebih lebih bisa custom. Sementara kalau di website ya customization-nya terbatas. Ya, terus kemudian karena semuanya online, pada saat yang bersamaan bisa dilakukan puluhan atau bahkan ratusan transaksi. Sementara kalau misalnya kita manual, ya mungkin satu admin paling bisa 5 atau 10 transaksi pada saat yang bersamaan. Nah, terus yang berikutnya, kelebihan lainnya dari website adalah bisa langsung dihubungkan dengan sosial media dan Google. Sementara manual, ya sekedar promo, kemudian transaksinya melalui WhatsApp dan DM. Nah, kalau dulu itu bikin website memang lebih susah ya, tapi kalau sekarang bikin website itu menjadi lebih gampang karena ada beberapa platform yang sudah dibikin sehingga memudahkan kita untuk membuat website. Ya, salah satu yang bisa saya sampaikan di sini adalah yang dilakukan oleh Langgan. Jadi dengan masuk ke Langgan, kita bisa bikin website sesuai dengan template yang sudah mereka siapkan. Nah, terus kemudian kita pengen bandingkan. Nah, kalau misalnya disuruh pilih website atau marketplace, sebaiknya yang mana? Bagusnya dua-duanya, ya, karena saling melengkapi. Tapi kalau misalnya enggak, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang pertama, website. Website lebih fleksibel karena website kita yang bikin. Ya, jadi kita punya fleksibilitas kalau misalnya kita mau kasih judul di belah sini, terus kemudian kasih gambar di belah sana, terus kemudian kasih tanda reviewnya di belah sini, itu lebih fleksibel. Sementara marketplace karena mereka sudah punya template, ya kita harus ikuti template dari mereka. Terus kemudian website, ya hubungan dengan pelanggan bisa lebih erat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam website itu kita bisa kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi semacam platform untuk komunitas saling ngobrol atau pelanggan saling ngobrol. Ya, sementara kalau di marketplace itu lebih ke terbatas pada transaksi aja. Terus kemudian website bisa langsung dihubungkan dengan sosial media dan Google, ya, marketplace juga. Jadi maksudnya adalah ketika kita bisa pasang iklan misalnya di Instagram, kita bisa langsung tulis di situ, beli sekarang, ya, klik di sini, begitu klik masuk ke website. Untuk marketplace juga sekarang udah bisa, ya, tapi ada ketentuan tertentu dari Instagram ya. Jadi misalnya untuk pembelian beli sekarang, ya klik di sini akan masuk ke marketplace. Terus kemudian kalau website transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung, ya, sementara marketplace transaksi semuanya melalui marketplace. Jadi uangnya ditaruh dulu di marketplace, ya nanti kemudian kalau misalnya uangnya udah terkumpul, kita mau tarik, ya baru kita tarik kemudian. Kemudian website posisinya lebih stabil, ya lebih stabil dalam arti ya kita yang harus mengatur. Kalau misalnya kita pengen lebih terkenal websitenya, kita harus lebih sering mempromosikannya. Nah, sementara kalau marketplace itu posisinya berubah-ubah. Ya, beberapa tahun yang lalu Tokopedia masih kalah oleh Lazada. Ya, terus kemudian waktu yang lalu Lazada masih nomor 1. Ya, Bukalapak masih di posisi yang tinggi. Tapi kalau lihat tahun ini 2019, 2020 nomor 1 udah Tokopedia, ya. Terus kemudian Shopee. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Bisa jadi posisinya berubah lagi. Jadi tergantung dari tergantung dari agresivitas dari masing-masing marketplace yang ditentukan juga oleh investor-investor di belakang mereka.
Terus kemudian website, maintenance-nya memang lebih capek karena semuanya dilakukan sendiri. Sementara untuk marketplace, itu dilakukan oleh tim dari marketplace. Jadi kalau misalnya ada server down, terus kemudian ada masalah-masalah teknis, yaitu dilakukan kalau website oleh kita sendiri, marketplace oleh tim dari marketplace. Nah, yang berikutnya adalah komunitas. Nah, jadi kita bisa masuk ke komunitas-komunitas, misalnya kita jualan baju muslim, ya. Nah, kita masuk ke komunitas penjual beli baju muslim, atau bisa juga kita masuknya ke komunitas yang bukan jualan baju muslim, tapi kira-kira membutuhkan produk baju muslim. Jadi kita tahu ada komunitas pengajian misalnya, yang kita masuk ke situ, nah terus kemudian kita jual di situ baju muslim yang kita punya. Atau misalnya kalau tadi case-nya Mahora-Hora, ya kita nggak cuma masuk ke komunitas pecinta kopi, tapi juga kita masuk ke komunitas ibu-ibu yang gemar memasak, masuk ke komunitas kira-kira membutuhkan gula aren dan sebagainya. Nah, ini dilakukan secara manual. Ya, jadi ini online, tapi dilakukan secara manual. Jadi harus ada orang yang rajin di tim kita, yaitu kita sendiri, untuk ngeliatin, ya ini kira-kira komunitas yang cocok untuk menjual produk kita di mana. Ya, tiap hari kita coba posting, ya tiap hari coba kita liatin komennya, ada nggak yang sedang butuh produk kita. Nah, jadi ini platformnya digital, tapi dilakukan secara manual. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus punya tim digital media. Seringkali kita udah merasa puas ya begitu kita punya Instagram. Ya, padahal sebetulnya punya Instagram itu belum cukup ya karena harus ada maintenance-nya. Nah, kita harus punya satu tim digital yang kuat karena mereka mempunyai beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah membuat konten. Ya, konten adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kontennya itu harus bisa up to date. Ya. Konten itu harus bisa membuat orang merasa terkoneksi dengan produk kita, dengan brand kita. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, terus kemudian yang kedua, menjaga performa atau kinerja dari sosial media, dari website, dan dari marketplace. Ya, kalau misalnya kita punya sosial media tapi kita nggak sering melakukan paid promo, lama-lama follower kita akan turun. Ya, jadi kita harus jaga itu supaya nggak turun. Website juga seperti itu. Gimana caranya supaya semakin banyak pengunjung ke dalam website kita. Terus kemudian juga marketplace seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, tugas dari tim media adalah aktif melakukan promo dan paid promo. Jadi apapun media yang kita miliki, ya kita lakukan promo dan paid promo. Oke. Nah, ini membalas DM dan juga komen. Jadi kita jangan biarkan ada follower yang chat kita, yang DM kita, tapi terus kemudian kita diamin. Ya, atau misalnya ada orang kasih komen, tapi kita nggak bilang terima kasih atau nggak bilang memberikan penjelasan dan sebagainya. Nah, terus berikutnya adalah kolaborasi dengan komunitas. Nah, hari gini semua zamannya zaman kolaborasi. Ya, jadi jangan merasa kita bisa hidup sendiri, kolaborasi dengan siapapun. Tadi barusan kita lihat Bogor Creative Fest berkolaborasi dengan Universitas Ibnu Khaldun. Universitas Ibnu Khaldun berkolaborasi dengan UMKM dan sebagainya. Jadi memang kolaborasi itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, dan yang terakhir adalah melakukan transaksi. Ya, jadi melakukan transaksi antara dengan pembeli sehingga kita bisa menangkap apa yang diminta oleh pembeli, terus kemudian mengirimkan produknya. Dan yang ketujuh adalah mendengar percakapan di ranah digital. Maaf, ini kayaknya ada suara yang ini ya. Ya, sudah di-mute, Pak. Ada ya? Oke, yang ketujuh adalah mendengar percakapan di ranah digital. Nah, ini juga sesuatu yang penting supaya konten kita bisa lebih up to date. Ya, jadi kalau misalnya memang lagi ada
apa misalnya yang lagi ngetren misalnya tentang artis tertentu atau tentang film tertentu, ya bisa aja terus kemudian kita bikin konten ya yang sesuai dengan apa namanya tren tersebut. Atau bisa juga kita pengen tahu berapa banyak sih orang yang ngomongin produk kita atau brand kita, apakah positif, apakah negatif. Nah itu harus kita bisa tangkap. Jangan sampai, terutama udah untuk perusahaan-perusahaan yang udah cukup besar ya, jangan sampai tiba-tiba esok hari pagi-pagi orang bicara negatif tentang produk kita atau brand kita. Nah, jadi harus ada orang di tim digital media yang mendengar percakapan di ranah digital. Oke, paling itu secara garis besar ya. Tentunya nanti eksekusinya akan sangat akan sangat customize ya ke masing-masing produk, masing-masing segmen. Tapi secara garis besar adalah itu tadi, ada marketing funnel yang harus kita ikutin ya, dari mulai awareness atau supaya orang banyak tahu. Terus kemudian yang kedua adalah supaya orang mempertimbangkan produk kita, beli, terus kemudian loyal ya. Terus kemudian masing-masing tahapan tersebut bisa kita pilihkan saluran digital media yang paling pas ya. Nggak ada keharusan harus pakai ini, harus pakai itu. Balik lagi tergantung dari produk dan tergantung dari konsumennya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipelajari dan juga diimplementasikan. Bogor Kreatif Fair, ajang kreasi dan berkarya, berdaya cipta, Bogor tercinta, kebanggaan